Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan cucunya menjadi korban keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis di sekolahnya di Yogyakarta. Hal itu diungkapkan Mahfud di kanal medsosnya. Cucu dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menjadi korban keracunan MBG di Yogyakarta. Tidak hanya cucunya, 7 orang siswa lain juga muntah-muntah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Meski demikian, Mahfud menilai MBG masih menjadi program mulia karena banyak memberi manfaat kepada jutaan anak-anak yang tidak bisa makan. Namun Mahfud menyoroti pada tata kelolanya agar ada kepastian hukumnya dan harus jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kasus keracunan makanan. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Oke. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah. Polisi periksa sejumlah saksi dugaan keracunan terhadap 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Selain memeriksa koki dan pengantar makanan, polisi juga meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Yayasan Aminah Mulia Indonesia. Lima orang saksi diperiksa polisi menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Mereka adalah koki hingga orang yang mengantar program makan bergizi gratis di sekolahan tersebut. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional Yayasan Aminah Mulia Indonesia. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait kasus ini. Dan saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Saat ini, para siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di RSUD Pasar Rebo kini telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Banyaknya insiden keracunan program makan bergizi gratis, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana membentuk satuan tugas untuk mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu sejumlah dapur di Kabupaten Bandung Barat juga telah dihentikan sementara setelah adanya kasus keracunan massal beberapa waktu lalu. Pasca maraknya kasus keracunan akibat makanan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah wilayah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon dengan rencana pembentukan satuan tugas khusus untuk mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pemprov Jabar juga mewajibkan SPPG untuk mengutamakan kualitas sajian makanan yang akan diberikan kepada siswa. Langkah ini diambil guna mencegah terulangnya kasus keracunan massal seperti yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ada layanan pengaduan, jadi pengguna atau penerima manfaat MBG ini manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka 10.000, maka dia nanti posting, dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WA pengaduan. Nah dari WA pengaduan itu nanti akan melakukan recheck, kemudian dianalisis dan diperiksa oleh auditor. Betul nggak angka sebegitu? Dan ranahnya ada 3 kalau pengurangan itu. 1 adalah administrasi, 2 pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi. Rencananya dapur SPPG yang dihentikan sementara di Bandung Barat akan segera digantikan agar program MBG tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong agar ke depan pengelolaan dapur SPPG bisa dilakukan langsung di sekolah-sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. 2 jurnalis dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi dapur mitra program MBG di Pasar Rebo, Jakarta. Salah seorang yang diduga pegawai dapur melakukan kekerasan pada jurnalis yang saat itu sedang meliput. Ya, kita dianiaya nih. Udah. Saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi. Belum selesai kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini dugaan kekerasan terhadap 2 jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari peliputan dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SDN 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut.
pemerintah punya ini. Dua jurnalis bernama Munir dan Kiki dari iNews Media Group lalu diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG. Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi SPPG oleh pegawai lain. Dia harus ada janji dulu sama Paisan. Kenapa nggak ada info dari Paisan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Paisan ya Pak? Boleh. Nggak bisa. Saya hubungin. Nggak bisa. Kalian cari sendiri. Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia memang kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya, saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Walufi, iNews melaporkan.